Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki bagian kelima, memahami fasilitas pajak dampak pandemi COVID-19. Kita akan membahas pembebasan PPh pasal 22 impor. Berdasarkan PMK nomor 44 garing PMK.03 garing 2020 dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 29 PJ 2020. Selamat menyaksikan. Oke guys, dalam kondisi COVID-19 ini, PPh pasal 22 impor yang dalam kondisi normal itu dipungut oleh Bank Devisa atau Ditjen Pajak, tadi ya di running text sudah disebut, diatur lebih lanjut juga dalam PMK nomor 34 tahun 2017 dan diubah dengan PMK nomor 110, di mana disitu dipungut, tarifnya semua ada di peraturan Menteri Keuangan tersebut. Dalam kondisi pandemi ini guys, baik lagi ya, bahwa PPh pasal 22 impor ya dibebaskan guys dari pemungutan kepada wajib pajak. Hanya syaratnya wajib pajak ini harus memiliki kode KLU yang tercantum dalam PMK nomor 44 tahun 2020 ini. Kemudian, ya, atau selain kode KLU-nya disebut dalam PMK ini, PMK 44 ini, telah juga ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau telah mendapat izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam negara bagian. Nah, KLU yang tadi guys, sebagai prasyarat, bila itu adalah KLU ya, sehingga ada 3 tadi syaratnya ya, atau gitu kan, KITE atau izin penyelenggaraan kawasan berikat. Prasyarat KLU yang tercantum dalam PMK 44 tahun 2020 itu harus sesuai KLU yang tercantum pada SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, bila wajib pajak adalah wajib pajak baru yang terdaftar setelah tahun 2018, maka KLU yang tercantum pada data yang terdapat dalam administrasi perpajakan atau master file. Pembebasan dari pemungutan PPh ya atas PPh pasal 22 impor ini diberikan melalui surat keterangan bebas guys. Jadi nggak otomatis ya, walaupun prasyaratnya sudah, KLU-nya juga, contoh kalau KLU juga tercantum dalam SPT, maka harus mengurus SKB. Mengajukan permohonan melalui saluran tertentu ya di pajak.go.id, formulirnya ada disebut di PMK ini, dan permohonan SKB ini wajib disampaikan oleh wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE dalam dengan perusahaan keuangan, telah mendapat izin dan sebagainya. Nah, kemudian SKB diterbitkan oleh Kepala KPP bila wajib pajak memenuhi persyaratan. Oke. Atau Kepala KPP menerbitkan surat penolakan bila wajib pajak tidak memenuhi. Apakah itu kriteria KLU, perusahaan KITE, atau penyelenggaraan kawasan berikat. Ya, itu ya. Di sini juga ada contohnya, formulirnya nanti kita akan tunjukkan. Jangka waktu pembebasan guys, dari pemungutan PPh pasal 22 impor, ini berlaku sejak tanggal SKB terbit, oke, sejak tanggal SKB terbit sampai dengan tanggal 30 September 2020. Nah, tentunya kalau misalnya ada fasilitas pajak
ada kewajiban tambahan guys, sama seperti fasilitas-fasilitas yang sudah dibahas di bagian sebelumnya dari memahami fasilitas pajak dalam era pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi wajib pajak wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id. Tapi guys, saya baru dapat kabar dari beberapa kawan ya, ternyata laporan realisasi melalui secara digital ini lewat pajak.go ternyata belum tersedia guys. Ya kemarin ya, saya baru dapat kabar kemarin. Mudah-mudahan besok atau hari berikutnya sudah siap guys. Ya, oke. Jadi laporan realisasinya ini dibagi menjadi dua guys. Tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni 2020. Oke, laporan realisasinya ya. Dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Oke, itu guys, jadi fasilitasnya. Kemudian, apakah bila ingin memanfaatkan fasilitas ini, maka wajib cek guys, apakah KIU kantor masuk atau tidak di PMK 44 ini. Bila tidak masuk ya berarti nggak bisa ya guys ya. Oke, di sini banyak sekali guys ininya ya, KIU-KIU-nya. Nah, kemudian guys, di sini juga ada jenis-jenis ya di PMK ini, jenis-jenis formulir guys. Ada jenis-jenis formulir yang bisa dimanfaatkan guys. Jenis formulirnya, yang harus disiapkan bila ingin memanfaatkan fasilitas PPh dibebaskan untuk PPh pasal 22 impor. Nah, ini guys. Ini jenis formulirnya guys. Surat keterangannya ya. Permohonannya dulu. Lalu ada contoh surat keterangan ini. Sekali lagi guys ya, ini dilakukan secara daring ya. Melalui laman pajak.go, kemudian akan ada terbit surat keterangan ini dari Dijen Pajak ya, dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini bila diterima maka dapat SKB, bila ditolak maka dapat surat penolakan seperti ini contohnya guys. Nah, setelah itu wajib melaporkan laporan realisasi. Nah, ini ya contohnya ya. Ini juga sama, ini seperti PPh fasilitas lainnya dilaporkan juga secara daring guys. Silakan download dulu kalau sudah tersedia guys ya. Kalau sudah tersedia laporannya kemudian diupload balik seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Kalau nggak salah bagian ketiga guys. Tapi itu untuk PPh pasal 21 DPP. Nah, itu guys. Kemudian SO 29 ini mengatur lebih lanjut teknisnya guys. Ya, teknisnya ya. Sama di sini butir 1, butir kedua masih sama. Nah, di sini ya di butir kedua disebut masalah SKB guys ya. Nah, butir ketiga guys, ini menyebutkan bahwa penyampaian permohonan SKB wajib disampaikan secara online. Oke, tadi sama. Ya, akan melakukan pengecekan sistem. Oke, maka SKB pemungutan PPh 22 impor wajib pajak memenuhi. Oke, surat penolakan dia tidak memenuhi kriteria yang tadi sudah disebut di bagian sebelumnya. Oke. Nah, kemudian jika waktunya juga masih sama. Nah, ini guys. DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu dapat melakukan konfirmasi kebenaran SKB pemungutan PPh pasal 22 impor yang diperoleh wajib pajak melalui sarana daring tadi ya, atau layanan servis dengan DJP. Oke. Nah, jadi bisa cek nih, konfirmasi ini DJBC ini. Benar nggak nih? SKB-nya benar nggak? Nah, kemudian guys, di SE ini juga diatur masalah tata cara pencabutan SKB pemungutan PPh 22 impor. Bila terdapat penetapan KMK yang mengenai pencabutan perusahaan KITE, pencabutan izin penyedia kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB yang diberikan oleh DJBC. DJBC menurunkan data dan atau informasi mengenai KMK pencabutan perusahaan KITE dan lain sebagainya ke DJP. Berdasarkan data informasi DJP yang tadi ya, informasi yang barusan, berdasarkan hasil konfirmasi dari DJBC,
Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan melakukan pencabutan SKB, pemungutan PPh pusat 22 impor secara sistem melalui laman pajak.go.id. Nah, atas pencabutan SKB pemungutan 22 impor ini, wajib pajak tidak berhak atas pembebasan pemungutan PPh pusat 22 impor sejak tanggal diterbitkannya KMK mengenai pencabutan perusahaan KITE, pencabutan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin BDKB. Nah, itu guys, masalah pembebasan PPh 22 impor ya. Kita akan lanjutkan fasilitas lainnya berdasarkan insentif yang diatur dalam PMK nomor 44 ini tahun 2020, juga SE 29 tahun 2020 di video berikutnya guys. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.